Jadi untuk mendapatkan 1 kilogram sisik terenggiling itu 4-6 terenggiling harus dibunuh. Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa terancam menyatakan bahwa terenggiling adalah satwa yang paling banyak diselundupkan di dunia. Mei 2023, Bea Cukai Kalimantan Selatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram sisik terenggiling di Banjarmasin dari seorang tersangka berinisial AF. Di sini tengah-tengah kita melihat ada barang bukti sebanyak 360 kg sisik terenggiling. Ya, di mana terenggiling ini ya, merupakan satwa yang sangat penting sebagai pengendali ekosistem. Sementara pada Oktober 2023, 2 warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat juga ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan 337 kg sisik terenggiling. Desember 2023, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyita 53 kg sisik terenggiling senilai 3 miliar rupiah. Sisik terenggiling yang kedapatan disembunyikan di balik kemasan keripik singkong itu sedianya akan dikirim ke Hong Kong dan Denmark. Rentetan kasus ini menunjukkan kejahatan penyelundupan terenggiling di Indonesia bukanlah isu recehan. Sindikat perdagangan satwa pemakan semut ini eksis karena masifnya perburuan di alam. CNN Indonesia pernah melakukan investigasi perburuan terenggiling di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada 2016. Perburuan ini dilakukan oleh sejumlah warga lokal. Terenggiling yang bergerak lambat ini memang mudah ditangkap para pemburu. Saat itu, informan kami menyebut satwa bersisik tebal ini akan diserahkan kepada pengepul yang dikenal sebagai bagian dari jaringan penyelundup sisik terenggiling di Sumatera Selatan. Januari 2024, kami mendapat dokumentasi perburuan terenggiling di Kalimantan Barat dari salah satu lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perlindungan satwa. Dokumentasi ini menunjukkan para pemburu membawa beberapa ekor anjing untuk menangkap terenggiling. Menurut pengakuan seorang pemburu, daging terenggiling biasanya dimasak untuk konsumsi pribadi, sementara sisiknya dijual ke pengepul. Perburuan terenggiling adalah kejahatan serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mamalia dari ordo Polydota ini termasuk satwa yang dilindungi. Saya menemui Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani. Ia mencatat dalam 7 tahun terakhir, sedikitnya 7.000 ekor terenggiling dibunuh di Indonesia. Masifnya perburuan memunculkan ancaman bagi keseimbangan ekosistem. Kalau kita tahu, terenggiling kan punya fungsi yang sangat penting bagi ekosistem ya. Terenggiling itu untuk menjaga populasi dari berbagai macam satwa lainnya, ya, populasi semut, rayap. Ya, kalau misal terenggiling hilang, maka tentu kita akan menghadapi suatu persoalan penting berkaitan dengan ekosistem, sehingga akan meledaknya populasi rayap, semut maupun serangga-serangga lainnya, sehingga akan mengganggu ekosistem di kawasan hutan kita maupun kawasan-kawasan lainnya. 1 kilogram terenggiling itu sekitar 4-6 terenggiling yang harus dibunuh. Jadi untuk mendapatkan 1 kilogram sisik terenggiling itu 4-6 terenggiling harus dibunuh.
Ada 8 jenis terenggiling di dunia. 4 spesies terdapat di benua Afrika, sementara 4 spesies lainnya tersebar di Asia, termasuk Indonesia. Khusus di Indonesia, jenis terenggiling Sunda atau manis javanica statusnya adalah critically endangered alias satu langkah lagi menuju punah di alam. Sejak tahun 1998 sampai 2019 saja, data menunjukkan bahwa populasi terenggiling Sunda di Indonesia anjlok hingga 80% akibat masifnya perburuan. Di sisi lain, menurut penelitian yang dilakukan oleh Peter Newton dari Universitas Colorado Boulder, terenggiling memiliki laju reproduksi lambat yang menghambat kemampuan mereka untuk pulih dari penurunan populasi yang begitu cepat. Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa Terancam menyatakan bahwa terenggiling adalah satwa yang paling banyak diselundupkan di dunia. Manis javanica merupakan jenis terenggiling yang dijumpai di Indonesia. Mayoritas tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ada pula sedikit populasi di pulau kecil seperti Bangka Belitung dan Nias. Satwa ini pernah menjadi ikon Indonesia dan diabadikan pada Perangko Keluaran 1956. Menurut penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional Wirda Teti, di masa lalu terenggiling adalah hewan endemik Indonesia. Beberapa ekor terenggiling yang telah diawetkan untuk kepentingan penelitian di tempat ini, sebagian besar berasal dari Jawa. Dari terenggiling yang ditemukan di wilayah Ciamas ya, Kota Bogor. Meski demikian, populasi satwa yang dapat menggulung tubuhnya ini terus menyusut setelah dimulainya ekspor terenggiling oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1925. Kita sebut hewan unik ya. Uniknya begini, dia tuh seluruh tubuhnya itu ditutupin sisik. Sisik yang keras seperti kuku yang mengandung keratin. Kemudian mulai dari kepala sampai ekor. Kemudian dia mempunyai mulut yang moncong yang panjang. Lidah yang panjang. Lidah yang panjang fungsinya untuk mengambil makanan ya, sesuai dengan tipe makanan. Kemudian yang lebih ini lagi spesifik, dia tidak mempunyai gigi. Jadi giginya itu lembut sekali. Kita bilang gigi semut ya, lembut sekali mempunyai gigi. Nah, dia mempunyai 2 pasang kaki yang pendek dan mempunyai ekor. Ekornya kalau di antara spesies yang tersebar di Asia Tenggara, manis javanica ini, Sunda pangolin itu mempunyai ekor lebih pendek kalau kita bandingkan dengan yang Afrika punya. Ekspor berjalan terus, perdagangan berjalan terus, sementara populasi di alam tetap seperti itu. Kemudian berkurangnya habitat, perburuan meningkat, dengan sendirinya akan terjadi penurunan populasi secara drastis. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin 10 tahun yang lalu, 10 tahun, 15 tahun lalu ketika kami memulai penelitian, kita menemukan bahwa masih ada. Misalnya saya waktu itu ke Jember, masih menemukan terenggiling. Ada data kan. Kemudian di daerah untuk Jawa Barat, di sekitar Bogor pun ada. Masih ada terenggiling, Sukabumi ada. Kemudian di daerah-daerah seperti daerah wilayah sekitar Gunung Halimun, Cikepuh, segala macam, Sukabumi, Surada itu masih ada tersedia. Berbekal informasi dari peneliti dan warga lokal, saya berangkat ke kawasan pegunungan di Bogor, Jawa Barat. Dalam misi mencari si manis javanica. Sadeli tinggal di kaki Gunung Salak. Ia mengaku beberapa kali melihat terenggiling di tempat ini. Betul, Kang Dili pernah lihat ada terenggiling di sini dan juga warga lainnya? Iya, pernah. Saya pernah menemukan 3 bulan yang lalu, dan kemarin saya dapat informasi lagi dari teman pas dia lagi benerin air sendiri 2 minggu yang lalu dia menemukannya. Biasanya suka ada di pohon-pohon kayak gini. Kebetulan ini ada makanannya nih. Salah satu ini sarang makanannya. semut ya? Ya? Betul. Oke. Pernah ada kelihatan di sini apa gimana, Kang? Iya. Nah, jadi memang menurut penelitian, terenggiling itu adalah pakan utamanya semut dan juga rayap ya, atau juga bisa disebut keroto gitu. Di tempat-tempat seperti ini biasanya
terenggiling ini suka ya karena mendekati pakan utamanya. Iya. Selain di tempat kayak gini, biasa dilihat di mana lagi nih Kang? Biasanya di pohon-pohon yang rimbun, wilayah yang rimbun dan di dekat sumber air. Oh, dekat sumber air. Iya. Oke. Nah, ini kan warga udah lihat nih, ada berapa ekor? Kalau saya sendiri yang lihat di atas itu, salah satunya yang di atas itu 2 ekor. Ada 2 Dua. ya. Warga di sini ketika lihat terenggiling itu biasanya dia apa ditangkap, diabadiin aja fotonya atau gimana? Enggak ditangkap, enggak dipoto, dibiarin aja. Soalnya apa? Menjaga publikasi bahwa di sini masih ada ini untuk menghindari pemburuan liar. Oh, takutnya Ya. kalau makin orang tahu, Makin banyak orang datang ke sini untuk Iya. memburu terenggiling ya. Ya. Padahal sekarang juga terenggiling populasinya kan udah sangat minim. Ya. Jadi bisa dibilang ya, kesaksian Kang Dili Iya. dan kawan-kawannya yang melihat terenggiling di kaki Gunung Salak ini bisa dikatakan adalah terenggiling Sunda atau manis javanica yang tersisa di Pulau Jawa karena memang populasi ini sudah sangat anjlok. Selain di Bogor, sedikit individu terenggiling Sunda yang tersisa juga ada di kawasan hutan Sukabumi, Jawa Barat. Kepala Resor Suaka Marga Satwa Cikepuh Cibanteng, Iwan Setiawan, sudah 2 kali melepaskan terenggiling yang sempat tersesat ke perkampungan. Pak, ini kalau kita bicara area nih, kita ini sebenarnya lagi ada di lokasi apa nih Pak? Kita berada di lokasi kawasan perhutani. Kebetulan kawasan Suaka Marga Satwa Cikepuh dan Cagar Alam Cibanteng di sebelah sana kurang lebih sekitar 3 kilo dari kawasan perhutani. Yang mana kawasan perhutani ini saya sering menemukan atau laporan dari masyarakat bahwa di sekitar pohon ini melihat satwa yang dilindungi oleh undang-undang yaitu terenggiling atau manis javanica. Kayu lapuk ini yang hampir roboh gitu kan, karena di situ banyak semut merah, terus keroto juga gitu kan di sini. Makanya sering dijumpai oleh masyarakat itu. Oke, tapi itu tadi jumlahnya itu ternyata nggak banyak ya Pak Tidak ya? banyak bisa dihitung jari. Bisa ketemuan kami, Sukabumi itu menjadi salah satu lokasi di Jawa Barat yang cukup banyak ditemukan terenggiling di masa lalu. Nah, kalau Bapak nih, pengetahuan Bapak sepanjang ada di kawasan ini gitu, dulu tuh emang banyak atau gimana Pak? Dulu memang banyak Pak. Saya sering bahkan melihat masyarakat yang jual di pinggir jalan terenggiling. Dan sempat saya itu saya sita Pak. Terus mereka ini saya kasih penjelasan bahwa ini tidak boleh diperjualbelikan dan ini satwa yang dilindungi, terenggiling ini. Oke, bahkan pernah dijual terang-terangan ya? Betul Pak. Itu masih ingat itu di tahun berapa tuh Pak kira-kira? Itu sekitar tahun 2015. Oh, belum lama ya? Belum lama. Iwan dan timnya rutin melakukan patroli dan pemantauan, mulai dari mencari jejak dan goresan cakar terenggiling, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perburuan terenggiling. Tetapi, larangan itu tidak membuat gentar para pemburu lantaran harganya terhitung tinggi. Kalau dulu satu sisik adalah $1. Dengan harga demikian, nah waktu itu berat terenggiling itu kalau kita dapat di lapang itu paling tidak 5 kilo sampai 15 kilo. Nah 1 kilo itu harga terenggiling itu di waktu 10-15 tahun yang lalu itu 1 kilo 250.000 sampai 350.000. Dan inilah yang membuat pemburu antusias karena dengan seminggu dia berburu terenggiling dapat 5 ekor terenggiling, dia sudah dapat mengantongi uang 4 atau 5 juta. Berdasarkan penelitian Institut Pertanian Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup, jika seekor terenggiling diburu, nilai kerugian lingkungan yang ditimbulkan sebesar 50,6 juta rupiah. Untuk itu, perdagangan terenggiling harus dihentikan. Penegakan hukum dengan menggunakan undang-undang konservasi sumber daya hayati, ya,
Namun juga kita akan menerapkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Ya, kami sudah melakukan untuk kejahatan berkaitan dengan illegal logging, dan kami juga sedang mendalamin beberapa kasus ya berkaitan dengan perburuan dan perdagangan tumbuhan satwa yang dilindungi ini. Perburuan perdagangan satwa yang dilindungi ini dengan menggunakan TPPU. Di Cina sendiri pun kan memang hampir 60% itu ya toko obat itu menyediakan produk terenggiling. Sisik bisa jadikan tepung, kemudian dicampur dengan minuman seperti anggur, minuman kopi, segala macam. Itu mereka itu semuanya obat. Polisi tengah mendalami jaringan dan tujuan pengiriman ratusan ekor terenggiling beku ini. Dari hasil penelitian, sisik terenggiling adalah bahan baku untuk narkoba jenis sabu-sabu. Saya berada di Laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini adalah sisik terenggiling yang sampelnya diambil dari sejumlah penyitaan di Kalimantan, Sumatera, dan juga Jawa. Maraknya penyelundupan sisik terenggiling ini kemudian memunculkan pertanyaan, sebetulnya apa yang paling dicari dari sisik-sisik terenggiling ini? Data Wildlife Conservation Society mencatat, dalam waktu 10 tahun sejak 2010 hingga 2020, sebanyak 26.000 terenggiling dari Indonesia diselundupkan ke Tiongkok. Bagian sisik menjadi komoditas utama yang paling diincar dalam perdagangan terenggiling lintas negara ini. Penyelundupan dilakukan dengan berbagai modus, melalui jalur laut, kargo, dan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Barang selundupan ini biasanya singgah atau transit di Malaysia, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, dan berakhir di Tiongkok. Banyak yang ke beberapa negara, misalnya ke China, tapi juga melewati negara-negara lainnya. Ya, ini jaringan-jaringan ini terus kami dalamin. Ya, kami sedang mendalamin jaringan ini. Bagaimana jaringan-jaringan internasional ataupun transnational crime ini ya bekerja. Saat ini kami mulai mencoba untuk memutus rantai ini. Termasuk juga kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya. Ya, kita bisa baca ya di banyak informasi-informasi ya, yaitu kan terenggiling itu kan tidak hanya berasal daripada Indonesia, juga berasal dari negara-negara lainnya. Bahwa pasar terbesarnya adalah ada negara-negara yang disebutkan tadi. Apakah terenggiling yang kita tindak saat ini tahun 2023 ini kan jumlah cukup lumayan, cukup besar. Ya, jumlah cukup besar. Kita sedang menelisik ya, menyelidiki kemana aliran apapun pergerakan ya dari sisik terenggiling. Mengapa Tiongkok menjadi tujuan utama? Mengutip buku Poach, Inside the Dark World of Wildlife Trafficking yang ditulis jurnalis Rachel Love Newer. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat Tiongkok percaya bahwa obat tradisional berbahan sisik terenggiling dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan meningkatkan vitalitas tubuh. Sementara dagingnya dianggap sebagai makanan mewah untuk menunjukkan status sosial masyarakat di negeri tirai bambu. Sisik bisa jadikan tepung, kemudian dicampur dengan minuman seperti anggur, minuman kopi, segala macam. Itu mereka itu semuanya obat untuk jantung, asma yang mereka ini kan. Kemudian meningkatkan produksi air susu ibu, kemudian untuk meredakan rasa nyeri, untuk obat pasca operasi. Nah itu, dan di
di Cina sendiri pun kan memang hampir 60% itu ya toko obat itu menyediakan produk terenggiling untuk dikonsumsi. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Saya berselancar di internet untuk melihat seperti apa pasar terenggiling di tanah air. Ternyata, tak sulit melihat perdagangan satwa yang dilindungi ini di jagat maya. Situs belanja online maupun media sosial menampilkan perdagangan terenggiling hidup, sisik, hingga obat tradisional berbahan baku terenggiling. Di marketplace, kita bisa dengan mudah menemukan sejumlah pedagang yang menjual obat-obatan tradisional berbahan baku sisik terenggiling yang berbentuk salep hingga berbentuk kapsul. Katanya dapat memiliki manfaat untuk mengobati gatal-gatal, mengobati herpes hingga untuk membersihkan darah kotor, dan harganya pun dijual mulai dari Rp30.000 sampai Rp150.000 saja. Sementara itu, di forum jual beli Facebook, kita juga bisa dengan mudah menemukan sejumlah orang yang secara terbuka menjual satwa terenggiling hidup ataupun juga mati. Dan kalau kita lihat lagi di laman komentarnya, cukup banyak peminat yang ingin membelinya. Sejumlah catatan menyebut, sisik terenggiling mengandung zat aktif tramadol HCl, merupakan analgesik untuk mengatasi nyeri. Sisik terenggiling juga disebut merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika atau obat terlarang. Sehingga ada dugaan sisik terenggiling digunakan pula sebagai bahan baku sabu-sabu. Tak mengherankan jika sisik terenggiling menjadi komoditas yang kerap diburu. Saya kembali ke Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk membuktikan kebenarannya. Penelitian tentang kualitas daging dan bagian tubuh lain pada 2 ekor terenggiling jantan yang dilakukan BRIN pada 2018 menemukan daging terenggiling mengandung 73% air, 22% protein, dan 1,63% karbohidrat. Sisiknya juga mengandung protein tinggi, 14 jenis asam amino, EPA, dan DHA. Akan tetapi Wirda Teti tidak bisa memastikan adanya kandungan analgesik tramadol pada sisik terenggiling. Tetapi untuk ilmiahnya kita kan tidak tahu ya, saya tidak berani mengatakan bahwa sisik terenggiling itu orang Cina, tapi masyarakat Cina memang sudah beratus tahun menggunakan terenggiling sebagai obat. Dari bagian forensiknya Fish and Wildlife Conservation di Amerika Serikat, mereka melakukan malahan 8 spesies. Jadi 8 spesies yang terdapat di dunia dari terenggiling, kemudian menggunakan 104 sisik. Nah, sejauh itu mereka melakukan tidak menemukan adanya tramadol kandungan tramadol di sisik terenggiling. Maka jika mengacu pada hasil penelitian US Fish and Wildlife Service, khasiat sisik terenggiling untuk kesehatan dapat dikatakan mitos belaka. Pada 3 Juni 2020, Pharmacope Tiongkok resmi melarang penggunaan sisik terenggiling sebagai bahan baku obat tradisional. Seiring dengan dinaikannya status terenggiling dari satwa dilindungi tingkat 2 menjadi tingkat 1. Selain itu, sejumlah penelitian, salah satunya dilakukan Universitas Pertanian Tiongkok Selatan, mencatat bahwa daging dan sisik terenggiling yang diolah menjadi obat diduga menjadi salah satu penyebab kemunculan COVID-19. Pada 2016, 180 negara menandatangani komitmen untuk mengakhiri perdagangan ilegal satwa terenggiling. Kita harus melakukan penindakan yang serius terkait kejahatan serius ini, agar ada efek jeraknya. Untuk itu, kami sudah perintahkan kepada para penyidik berkaitan kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini harus kita lakukan upaya penindakan terhadap rantai jaringan ini. Terutama kita harus menuju kepada pelaku atau penerima manfaat utama dari kejahatan ini. Kalau kita bisa memutuskan, kalau kita bisa menindak
penerima manfaat utama ini, beneficial ownership-nya kan, karena dialah pemodal utamanya.